Terima kasih. Saya baru pertama kali datang tempat ini. Mungkin Bapak Ibu heran, ini ada Bapak tua, gendut lagi. Nggak pantas di depan gendut. Ya, kemudian nggak pakai jas lagi seperti Bapak tadi. Ya. Jadi kayaknya agak aneh di sini. Nama saya Dr. Hartoyo. Saya bekerja dulu di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, bagian operasi jantung. Dan sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi sebagai dokter anestesi. Biasa saya, maaf kalau saya bicara agak panjang dikit ya Bu ya. Biasa saya diajak main bulu tangkis oleh rekan saya namanya Eri di sana dan ada juga Ria. Dan ketika saya main bulu tangkis saya ditawarin yang begini-beginian. Saya paling alergi kalau tawarin gini. Begitu dia dekat saya udah bilang, ngapain kamu promosi ya? Saya udah alergi gitu ya. Akhirnya karena begitu gigih mereka itu ini, saya ingat pada suatu cerita bahwa ada seorang nenek-nenek yang hidup berdampingan dengan orang ateis. Tiap hari dia bersyukur, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Sampai ateis itu tiap hari bersyukur terus, tiap hari terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Si ateis ini bilang, alah berkat itu bukan dari Tuhan. Dia jengkel sekali. Suatu hari nenek ini dia berkata, Tuhan saya nggak punya sayuran. Dan kedengaran oleh orang ateis beli sayuran taruh di depan pagar. Besoknya sayuran itu diambil, dia bersyukur lagi, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kau kirim sayuran. Ateis langsung teriak, itu gua yang beli, bukan Tuhan yang beli katanya. Lalu nenek itu langsung doa lagi, terima kasih Tuhan kau telah mengirim setan untuk beli sayuran dan dia yang membayar buat saya, kata gitu. Itu begitu gigihnya Eri itu sebegitu tuh, dia ngomong terus, dia datangin terus saya ini di Bekasi gitu. Sampai akhirnya saya bosan, ngapain sih kamu gini? Dok, soalnya kalau saya masuk ini dok, saya berangkat ke Thailand katanya. Ya sudah, saya beli supaya kamu berangkat ke Thailand. Jadi saya beli tidak untuk Smart Detox. Full pack, saya beli full pack supaya kamu berangkat Thailand. Jadi obat itu saya taruh di rumah, saya nggak minum, saya nggak baca-baca, memang supaya dia berangkat Thailand. Kemudian saya baca-baca brosurnya gitu, saya baca brosurnya, saya lihat-lihat gitu. Udah dibeli mahal-mahal, sayang juga ya gitu ya. Dan ternyata ini dari segi medis ya, memang smartnya itu memang smart ya. Saya bilang sama Erik, untuk berkata detok, hati-hati loh, berkata detok, ya. Seperti Pak ini katakan tadi, detok yang didetok apa? Racun. Kemudian saya tanya lagi, racunnya apa? Dia bilang gitu, radikal bebas. Radikal bebasnya apa? Saya tanya lagi begitu, dia nggak bisa jawab, radikal bebas apa? Karena radikal bebas ada yang kita perlukan untuk tubuh. Salah satunya adalah nitric oxide, NO itu radikal bebas, justru itu yang kita perlukan. Jadi hati-hati kalau ngomong radikal bebas, nanti yang didetok apa, mesti dijelaskan lagi oleh Pak siapa tadi. Radikal bebas itu apa yang didetok itu apa gitu kan. Nah, tapi saya lihat ini memang bagus juga produknya. Kemudian saya baca, saya mulai minum. Wah enak juga rasanya, terus terang enak seperti Bapak bilang. Enggak seperti detok lain sengsara. Saya pikir kalau yang begini-begini ini pasti menyiksa sekali. Tapi ternyata enggak, enak ternyata ya. Apalagi kalau diminum dengan air dingin dan kiatnya langsung diminum. Jangan dibiarin lama-lama. Kalau dibiarin lama-lama dia kental, jadi gak enak buat diminum. Langsung diminum itu lebih enak menurut saya itu ya. Kemudian saya pelajari lagi. Kenapa ini? Dan setelah berlangsung beberapa lama, ternyata memang benar. Berat badan saya turun. Berat badan saya itu tadinya 95 kilo. Welek tenan. Ini baju dibelikan oleh teman saya di Singapura. Belum pernah saya pakai, karena waktu pertama kali dibelikan, sesak, begini melendung. Jadi saya nggak pernah bisa pakai. Tapi setelah 20 hari dengan Smart Detox ini, saya turun 5 kilo. Padahal ya, saya tidak mau tersiksa. Padahal saya itu tidak disiplin. Terus terang saya akui. Jadi kalau istri saya goreng empal, ya saya comot. Dikit, tapi dikit ya. Saya terbatas dikit. Tapi jangan ditiru nih. Ini yang ditiru tadi yang kata Bapak tadi aja ya. Kemudian kalau ada apa sedikit saya nyomot juga, tapi dikit gitu ya. Dan smartnya yang saya kira adalah polanya. Pola 232 itu. Karena biasanya diet-diet yang lain itu polanya tetap. Kenapa? Karena sekarang ini kita ada suatu yang belakangan ini ya, dikatakan bahwa gini, bahwa metabolisme tubuh itu mempunyai autoregulasi. Kalau asupannya berkurang, maka metabolismenya akan menurun dengan sendirinya. Sehingga dia menyeimbangkan antara asupan dan kebutuhan. Nah, sementara dengan diet ini, pertama pre-detox, kemudian di 3 hari detox.
turun. Metabolismenya pun turun. Sehingga selisih antar asupan dengan ini tubuh berusaha memperkecil. Begitu ditambah lagi 2 hari yang dengan makan, metabolismenya naik lagi. Begitu metabolisme naik, pengeluarannya banyak, dihajar lagi dengan yang 3 hari. Jadi itu justru sebenarnya kiatnya yang saya bilang, ini cerdiknya di sini. Karena tidak stabil gitu, tapi ketika metabolisme naik, pengeluaran energi banyak, kemudian dikasih lagi 3 hari dengan diet yang rendah. Ya. Kemudian saya pikir, apakah ini akan bikin kekurangan protein? Ternyata enggak. Karena dengan Max Pro tadi, saya baca di situ per sajinya ada 22 gram protein kalau nggak salah ya. Total kalau 3 kali di dalam program yang 3 hari yang tidak makan, itu kita sudah mendapatkan protein kira-kira 66 gram. Kebutuhan kita at least 1,5 gram per hari. Dalam keadaan orang gagal ginjal pun sekarang protein harus dipenuhi dengan 1,5 gram per hari. Zaman dulu orang kalau gagal ginjal dietnya rendah protein karena yang dikeluarkan oleh ginjal sedikit. Sekarang harus 1,5 gram, tapi harus dengan dialisis. Ya. Kemudian saya lihat di sini kandungan protein dengan whey protein bagus sekali. Kalau kita tidak disuplai dengan whey protein ini, pada waktu kebutuhan kalori itu berkurang, kita membutuhkan kalori, maka tubuh akan memecah protein. Protein yang dipecah terutama adalah protein dari otot, yaitu branched amino acid, valin, isoleucin, leucin. Kalau ini dipecah, maka otot menjadi hipotrofik, menjadi kecil. Tetapi dengan asupan ini, saya sudah mengukur, menilai bahwa protein otot tidak akan dipecah. Justru pada waktu kalori dikurangi, yang dipecah adalah lemak. Jadi lipid yang dipecah. Karena proteinnya dipenuhin. Apakah ada gula di dalam kandungan ini? Ternyata ada, sedikit. Kenapa ada gula? Kita nggak boleh dalam 1 hari itu nggak ada gula. Karena apa? Karena ada 2 organ tubuh yang tidak bisa menggunakan kalori selain gula, yaitu sel darah merah, eritrosit 1, 2 adalah sel neuron, sel otak. Dia harus, metabolismenya harus menggunakan glukosa. Jadi di sini masih ada kandungannya glukosa. Cukup berarti ya. Kemudian saya coba ini, oke bagus. Nah satu lagi yang saya juga sangat terkesan di sini adalah proargi. Proargi adalah arginin. Dalam siklusnya arginin kemudian dipecah menjadi citrulline dan di situ memproduksi NO, nitric oxide. Nitric oxide ini sangat populer sekali sekarang di dunia critical care. Ya sedang banyak dibicarakan dan itu sangat populer. Efeknya banyak sekali. Dulu pertama kali 25 tahun yang lalu saya sudah menggunakan nitric oxide. Tapi nitric oxide-nya itu diberikan eksogen lewat mesin napas masuk ke paru-paru dan terutama digunakan, ini maklum waktunya boleh Bu? Dan waktu diberikan dengan alat ventilator atau mesin napas, digunakan pada bayi yang aspirasi mekonium, yang tersedak kotoran bayi yang keluar ke dalam ketuban yang hijau itu biasanya paru-paru tidak bisa berfungsi. Digunakan nitric oxide. Kemudian digunakan untuk yang namanya PPHN, persistent pulmonal hypertension, yang tidak bisa diobati dengan mesin napas yang biasa. Karena terjadi hipertensi paru. Obatnya adalah nitric oxide. Tetapi pengobatan dengan cara ini harus dimonitor dan dipantau kadar nitric oxide di dalam tubuh itu secara ketat. Dan seringkali kalau kelewatan, nitric oxide itu bisa membuat orang jadi yang disebut methemoglobinemia. HB-nya nggak bisa ngikat darah, nggak bisa ngikat oksigen karena terjadi methemoglobinemia. Nah, kalau yang endogen, tubuh itu mempunyai satu autoregulasi. Nitric oxide-nya nggak akan kelebihan, nggak ada kurang, karena ini akan diproduksi secara endogen melalui perubahan siklus arginin menjadi citrulline tadi. Dan efeknya bahwa ini akan membuat otot polos pembuluh darah itu menjadi rileks. Sehingga kalau yang ada plak, segala macam itu menjadi rileks, menjadi lebih longgar. Sebenarnya nitric oxide itu diproduksi oleh endotel pembuluh darah, lapisan dalam dari pembuluh darah. Nah ketika orang itu mengalami sklerosis, ada plak-plak di dalam pembuluh darah, maka produksi ini sangat terganggu.
Jadi orang yang mungkin hipertensi, kolesterolnya tinggi, apa itu dengan diberi itu nitric oxide saya kira banyak sekali gunanya. Selain itu juga banyak sekali, tadi udah dikemukakan oleh Bapak siapa tadi, nitric oxide untuk jantung koroner misalnya. Kalau orang jantung koroner kalau lagi serangan jantung, angina pectoris itu minum pil yang taruh di bawah lidah, nitrogliserin atau isosorbit dinitrat. Nitrogliserin itu tujuan akhirnya nanti adalah diubah menjadi nitric oxide, menjadi NO juga. Jadi kenapa enggak kita sebelum kena serangan jantung kita perbaiki dulu nitric oxide di dalam darah dulu. Orang yang misalnya gangguan disfungsi ereksi atau orang impoten. Kalau penis itu sebenarnya ada dua macam ya. Kita ngomong penis ada dua macam. Yang pertama adalah tipe muskuler. Yang tipe muskuler itu penis itu besar, tapi kalau dia ereksi bertambah besarnya tidak terlalu banyak. Yang kedua adalah tipe vaskuler. Kalau mati kecil, tapi kalau lagi hidup dia besar. Tegang seperti tomat matang. Nah, yang tipe vaskuler ini, kenapa dia menjadi tegang? Karena corpus cavernosum di dalam pembuluh darah di dalam penis itu terisi. Nah, kalau pembuluh darahnya melebar atau vasodilatasi oleh karena nitric oxide, maka terisinya lebih mudah dan baik. Makanya dia bisa memperbaiki disfungsi ereksi. Untuk otak dan saraf, nitric oxide adalah suatu neurotransmitter. Dia adalah suatu pembawa sinyal pesan antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Sehingga memudahkan hantaran saraf itu menjadi lebih baik. Masih banyak lagi saya kira fungsi-fungsi nitric oxide dalam metabolisme tubuh kita. Yang penting dalam tubuh kita itu ada suatu pengaturan keseimbangan, selalu balance gitu ya. Dan saya cuma pesankan saja kepada adik-adik yang sebagai seller atau sebagai ini, mungkin ini sedikit berguna dan hati-hati tadi dalam berbicara mengenai detox terutama karena kalau yang dihadapi itu nanti masyarakat awam itu detox itu. Tapi kalau nanti berhadapan dengan orang yang tahu detox itu apa? Karena sebenarnya racun itu udah didetox oleh hati. Kalau hatinya bagus ya. Kalau hatinya kurang bagus ya nggak bisa mendetok. Kalau hatinya bagus didetok oleh hati melalui peristiwa konjugasi, deaminasi. Kemudian setelah itu dikeluarkan melalui ginjal, kan selalu begitu. Ya akhir kata bahwa saya 20 hari berat badan turun 5 kilo dari 95 menjadi 89,8, ya jadi turun 5 kilo lebih. Dan proses dalam ininya tidak sengsara, enak ya, jadi tidak sengsara dan enak. Apalagi kalau saya disiplin pasti turun 10 kilo. Karena saya tidak disiplin jadi turunnya cuma 5 kilo. Gitu aja. Ya terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian.